Ya, jadi itu saya kira ini yang istilahnya di James Canton mengatakan dalam itu. Dan selanjutnya menyangkut kepada perubahan. Jadi perubahan juga cepat. Jadi kita sudah tidak bicara kita boleh bermimpi dan membuatkan perencanaan 5 tahun. Yeah. Tahunan itu bisa berubah. Ya kan? Yeah. Karena perputaran yang diakibatkan suatu adanya information technology hari ini akan mempercepat perubahan. Okay. Ya. Dan kalau itu demikian akan timbul inovasi-inovasi yang mengagetkan. Jadi orang terkaget-kaget. Yeah. Dan itu kaget saja terjadi dan itu akan banyak terjadi mungkin ke depan di dalam hal itu. Saya kira itu. Jadi kalau saya bisa simpulkan sementara di sini bahwa sumber peluang inovasi itu bisa 2 atau 2 pemicu inovasi. Yang pertama tantangan yang sifatnya internal, yang kedua tantangan eksternal. Persaingan dikaitkan dengan perubahan yang demikian cepat dan kompleksitas yang demikian tinggi, begitu Pak ya? Nanti kita lihat Indonesia itu menghadapi lebih yang mana atau harus menjawab lebih yang mana, atau lebih yang pertama dulukah, yang internal, yang kedua, atau sekaligus bersamaan, dan tantangan apa untuk sampai ke sana? Pak Edi, bagaimana Bapak melihat ini? Jadi gini, saya sebenarnya agak sependapat tapi dengan bahasa yang agak berbeda. Agak sependapat ya Pak? Ya, agak sependapat. Jadi artinya begini, tadi Bapak mengatakan bahwa tantangan ya, kalau saya lebih mengatakan keterdesakan Pak. Itu bahasa lebih sederhana. Ya, lebih keterdesak. Jadi dengan keterdesakan itu orang menjadi kreatif. Yang mikir, keterdesakan itu dari mana? Kalau kita bicara dalam bisnis itu ada berapa hal ya tadi bilang. Bapak bilang tekanan persaingan dengan bersaing dan sebagainya. Nah kalau kita lihat Indonesia dalam arti perspektif sosiologis maupun psikologis, disitulah letaknya kita punya kelemahan gitu. Artinya apa? Orang kita, alam kita itu sedemikian kaya Bu. Ya, ibarat kata orang katakan bahwa nanam aja apa saja bisa tumbuh gitu. Sehingga yang terjadi adalah kita kurang terdesak. Coba dibandingkan negara-negara yang resources-nya sangat terbatas. Mereka itu demikian kreatif, demikian luar biasa gitu. Nah, Indonesia sendiri pun kalau menurut saya tergantung wilayah mana. Saya pernah punya pengalaman yang sangat buruk sekali. Ya. Pada waktu kebetulan mengerjakan pekerjaan Bapak itu di proyek Bapak di Makassar gitu Pak ya. Kita memakai local people di sana untuk melakukan. Orang sana mindsetnya agak beda. Tidak mau overtime. Sehingga saya terkejar tenggat waktu gitu ya. Akhirnya saya bawa orang dari Jawa. Ya, ini bukan masalah primordial ya, artinya mereka lebih bisa terima. Bisa overtime dan sebagainya. Ya, sehingga waktu pekerjaan bisa lebih cepat. Ini kita bicara masalah mindset, Bu. Baik, di sini Pak Edi menarik tadi mulai dengan kata keterdesakan ya, yes. Keterdesakan. Dan juga menjadi pertanyaan, berarti orang-orang yang terdesaklah yang punya peluang untuk berinovasi. Ya benar. Jadi kalau kita melihat di dunia, kita adalah negara yang berada di tropical, yang memiliki 2 musim. Dalam kondisi apa juga, untuk hidup itu jauh lebih mudah dengan negara yang memiliki 4 musim. Oke. Jadi masyarakat itu umumnya tidak terdesak secara ekonomis ya, karena semua sudah serba ada gitu ya, sehingga menyebabkan mereka manja sekali. Jadi driving force-nya itu kurang kuat gitu ya. Contoh aja Bu, mengenai ASEAN China Free Trade, yang protes banyak banget, minta proteksi dan sebagainya. Padahal sebetulnya kalau tadi mengutip dari Pak Franky punya ucapan, persaingan itu justru meng-create inovasi. Biarkan saja persaingan itu muncul, sehingga disitulah kemudian inovasi akan muncul. Nah ini kata kuncinya sebetulnya di situ. Biarkan persaingan itu ada. Biarkan persaingan itu ada sehingga inovasi muncul. Memicu inovasi gitu ya. Nah, memicu inovasi dipakai untuk apa? Untuk memenangkan persaingan. Inovasi dipakai untuk memenangkan persaingan. Bagaimana Pak Franky melihat ini? Saya kira itu benar. Jadi di dalam hal ini mungkin kalau kita katakan ya kan, free trade itu banyak yang protes umpamanya ya di dalam hal itu. Siapa yang protes ada 2 sisi. Penyelundup juga udah habis kan bisnisnya, nggak ada bisnisnya lundup gitu loh.
Ya kan? Jadi dan Indonesia ini kepulauan, mau ngontrolnya masuk barang bagaimana? Jadi dari dulu juga sudah praktis secara quote unquote ada free trade yang boleh dikatakan terbatas. Hari ini tuh nggak ada tuh istilah penyelundup lagi gitu. Ya. Jadi karena sudah free di dalam hal itu, hanya free itu dalam term cost, tinggal hanya masalah catatan, pencatatan. Saya kira itu. Nah, di dalam hal itu sebetulnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Justru ini harusnya memicu sebagai tantangan. Ya. Nah, cuman kemanjaan itu terus banyak ya. Istilahnya akan memanfaatkan segala hal yang dianggap halal, bagaimana supaya membiasakan diri dari apa yang sudah enak. Dan itu mengakibatkan inovasi tidak tumbuh. Ya. Kemanjaan melihat zona kenyamanan ya, ada dalam zona kenyamanan sehingga membuat inovasi tidak tumbuh. Ya. Menarik di sini untuk kita belajar dari pengalaman dan merefleksikannya bagaimana Indofood Bogasari melakukan inovasi atau inovasi-inovasi apa yang sudah dilakukan yang Bapak mau bagi kepada para pemirsa. Saya sulit karena saya ini tumbuh di dalam pengalaman yang bekerja di dalam, saya sebagai pelaku, Anda pionir, berbeda pelaku. Dalam pelaku ada kesempatan pioneering juga. Jadi saya biasa dalam diberikan proyek, membangun dan lain sebagainya. Mungkin satu hal yang saya bisa katakan, waktu timbulnya saya ditugaskan membangun industri mie instan. Ya. Secara praktis itu dari harus belajar semuanya, ya, sampai teknologi dan bagaimana. Itu di sekitar era tahun 82-83. Ya. Persaingan yang pada awal yang begitu hebatnya, timbul rasa bawang goreng. Ya, itu yang awal ya Pak. Ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya bawang goreng itu pernah tumbuh dari industri-industri. Saya kira waktu itu adalah kebetulan saya itu di brand Sarimi pada saat itu. Ya. Jadi kita coba mengkreasikan. Terus kita masuk lagi ke mie goreng. Ya. Yang sampai hari ini akhirnya mie goreng yang bukan main yang berjalan. Dan itu menjadi persaingan dan semua industri mie instan itu mengikuti. Ya kan, jadi dari satu. Tapi awal itu tumbuh keakibat daripada suatu mencari niche market dari produk. Ya. Dari produk di dalam hal itu. Nah, saya kira itu pola yang saya masih anggap ya terinovasi di dalam hal itu.